dijatuhkan oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita mengenai gencatan senjata ini disiarkan melalui radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut berhasil ditangkap oleh pendengar Indonesia. Sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir tengah berada di ruang kerjanya. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio luar negeri yang tidak disegel oleh pemerintah Jepang. Dari radio itu, ia mengetahui Jepang sudah menyerah kepada pimpinan Amerika Serikat. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. BBC station here. Headlines: two industrial cities in Japan, Hiroshima and Nagasaki, were atomic bombed by United States, leading to Japan's unconditional surrender to the Allies. Benarkah yang saya dengar barusan? Saya harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Di suatu sore hari, sebelum Sultan Syahrir memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta, ia menelpon Chairil Anwar untuk mengadakan pertemuan dengan para pemuda di Jakarta. Dengan adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih mengawasi Indonesia karena Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara semua, saya dapat kabar yang menggembirakan bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio luar negeri yang tak bersegel. Maka dari itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang kau kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Baik, biar saya perjelas. Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerahkan diri kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak perlu campur tangan dari negara lain untuk kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Kita layak menyusunnya sendiri. Cepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memberitahu golongan pemuda untuk membantu kita merebut kekuasaan Jepang. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI. Kira-kira apa yang terjadi besok? Apa kita sudah kalah? Jangan berprasangka buruk dahulu. Kita di sini memperjuangkan kemerdekaan. Mengenai kesepakatan lain, mari kita tunggu hingga hari esok. Kita semua harus tetap waspada. Kita semua harus berespon. Pada tanggal 12 Agustus, tepat jam 10 pagi, Rajiman, Soekarno, dan Hatta tiba di Dalat. Mereka didampingi oleh Letnan Kolonel Nomura dan penerjemah Kapten Miyoshi. Terauchi menyampaikan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi, kemerdekaannya akan diberikan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat. Rapat tersebut diadakan di markas besar Panglima Jepang di Dalat, Vietnam. Konnichiwa. Nippon Seifukan Buei Yokoso. Sori Dewa Susoku. Watashi no shotai no mokutaki o wanashi shimasu. Selamat datang di markas besar kami. Tanpa basa-basi, izinkan saya untuk menjelaskan maksud dari undangan saya. Watashi Hitachi wa Hachigatsu Suki 14 nichi Nitoku. Rokudoritsu o Jisai no Yakosoku shimashita de. Genbaku no Okage Desono Ikoi. Osarani Kasoku shimashita. Kami benar-benar merencanakan kemerdekaan kepada negara kalian pada tanggal 24 Agustus, perbagian dan dipercepat karena bom atom.
Kapan berita itu bisa kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia? このニュースをインドネシアの人々にいつ伝えられるでしょうか。それは準備2回の皆さんしているし、いつでも。 Kami serahkan kepada orang-orang kalian kapan saja. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Khairil Saleh, Sultan Syahrir, Suhud, dan Sukarni tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat yang diadakan pada tanggal 10 Agustus dengan para pemuda sebelum Soekarno pergi ke Vietnam. Assalamualaikum. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Oh, ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Mobilnya silakan masuk. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas saya dulu. Iya Bu. Kang Mas, ada yang mencari. Iya, siapa Bu? Ada para pemuda yang mencari. Katanya ingin berbicara penting. Baiklah, akan saya temui. Bapak Bu, Saya dengar dari istri saya ada yang mau dibicarakan. Apa itu? mari kita bicara dulu. Jadi begini Bu, kemarin kita telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Maka dari itu otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 10 kemarin, kami telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahwa yang akan kita dapat apabila secepat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru karena itu Bung, karena Jepang sudah bukan penguasa Indonesia lagi. Maka untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Bung untuk melaksanakan sidang PPK terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tetapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bu, kami tidak akan merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Sudah tidak ada waktu lagi. Ini sudah saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali untuk menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Kalian silakan kembali lagi besok. Baiklah. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu waktunya, Bung. Terima kasih Bung. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah kepada sekutu. Mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, saya juga berpikir begitu. Tetapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, apa yang akan kita lakukan sementara para kaum muda terus memaksa kita? Kebenaran berita itu pun juga masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan turuti dia atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Hingga akhirnya Soekarno mengusulkan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta, agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi mau diasingkan kemana? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Keamanan di sana sangat terjamin dan berada di kawasan kekuasaan peta yang letaknya sangat terpencil, sehingga dapat terdeteksi apabila ada gerakan Jepang menuju Rengas Dengklok.
Saya setuju. Bagaimana dengan Anda? Setuju. Baiklah, kita semua setuju. Setuju. Ayo. Siapa itu Bang Mas? Gak tahu. Sebentar, saya lihat dulu. Pada malam hari, setelah para pemuda menyetujui ide tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju rumah Tempo. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ayo buka ya Bu. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf Bu, tapi ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi Bung. Bukankah Soekarno telah mengatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan pada PPKI? Kita harus menurut PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau omongan Jepang itu hanya manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Kita tidak harus menunggu janji-janji Jepang, tapi kita harus memproklamasikan sekarang juga. Kasihan pada rakyat-rakyat yang sudah menunggu bertahun-tahun, Bung. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Saya sangat tidak pantas dengan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kalau kita lindungi secara baik-baik? Baiklah. Jadi, bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang sudah jam 8. Kami harus kembali ke Jakarta. Lalu kami ingin mengundang para anggota badan persiapan kemerdekaan untuk rapat kilat. Kami khawatir untuk bekerja semalaman hingga suntuk. Saya pastikan jam 6 pagi sudah selesai. Tapi tengah hari juga kami sudah menyelesaikannya. Ya baguslah, tapi di mana kita mau menyusun teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Dan tempatnya terjamin. Ya sudah, kita pergi ke sana sekarang juga. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Tuan, para generasi muda terus memaksa kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Itu bukan waktu yang tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah tuan. Memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Baiklah, mari kita masuk ke ruang makan. Tetapi terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Tidak apa tuan, kami semua menunggu di luar saja. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, setelah naskah proklamasi selesai dibuat, Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi akan dibicarakan? Lama ini ada? Tidak. Di sana keamanan kita tidak terjamin. Maaf, belum saya masukkan bagaimana tidak ada saya. Iya, itu boleh. Ya, saya setuju. Iya, bisa. Di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhu tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, Silakan duduk. akankah ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahit benderanya sekarang juga. Bu. Ada apa Pak? Tiba-tiba memanggilku.
Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Sekarang, Pak. Baiklah, akan saya usahakan. Maaf Bung, apakah acara pengemas ini bisa dimulai? Ini udah jam 10 kurang 15. Oh iya, mari kita ke depan. Mari. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Gerak. Menemanimu. Kang Mas, ada datang. Menemani. Ada datang.